Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul mengubah atau converting mesin genset bensin menjadi flexible fuel, biogas, LPG, dan bensin. Dengan pembimbing satu saya, Profesor Dr. Supardi Gede Tirta Nindya SPMT, dan pembimbing dua saya, Profesor Dr. Insinyur Iwan Sunate MERG. Yang latar belakangi saya mengambil penelitian ini adalah yang pertama, kelangkaan bahan bakar fosil sudah kita rasakan pada saat ini, yaitu bensin dan LPG, di mana gas yang dihasilkan dari fosil pun kita sulit mendapatkannya karena distribusi yang sangat tidak merata. Lalu kita memerlukan energi alternatif lain, salah satunya adalah biogas. Tapi pada penerapannya, biogas memakan waktu untuk tersedia. Dan juga pada saat ini, banyak desa-desa yang jauh dari pusat perdagangan yang sulit mendapatkan bahan bakar atau energi yang kita butuhkan, seperti listrik, LPG, bensin, dan yang lainnya. Sehingga dari latar belakang saya tersebut, saya mengambil rumusan masalah yang pertama, bagaimana rancangan genset 4 langkah dengan 3 bahan bakar fleksibel, biogas, LPG, dan bensin agar dapat dioperasikan. Yang kedua, bagaimana konsumsi bahan bakar yang didapat pada bahan bakar biogas, LPG, dan bensin. Yang ketiga, bagaimana emisi yang dihasilkan pada bahan bakar biogas, LPG, dan bensin. Tujuan penelitiannya tentu saja untuk mendapatkan rancangan pada genset 4 langkah yang dapat dioperasikan 3 bahan bakar fleksibel, yaitu biogas, LPG, atau bensin, dengan cara mengubah genset berbahan bakar bensin yang sudah ada di pasaran. Yang kedua, untuk mengetahui konsumsi bahan bakar yang didapat pada bahan bakar biogas, LPG, dan bensin. Yang ketiga, untuk mengetahui emisi yang dihasilkan pada setiap bahan bakar, yaitu biogas, LPG, dan bensin. Manfaatnya, yang pertama, memudahkan operator dalam mencari bahan bakar untuk menghidupkan genset. Yang kedua, tersedia genset yang mampu beroperasi dengan menggunakan 3 bahan bakar fleksibel, yaitu biogas, LPG, atau bensin. Yang ketiga, mengatasi kelangkaan salah satu bahan bakar yang berada di pedesaan untuk menghidupkan genset. Batasan masalahnya, yang pertama, mesin yang kita gunakan adalah mesin 4 langkah yang digunakan. Adalah mesin 4 langkah silinder tunggal yang memiliki 2,4 HP berbahan bakar bensin dengan daya 1000 watt yang memiliki kompresi sebesar 10 bar. Yang kedua, LPG yang digunakan adalah LPG yang diproduksi oleh Pertamina yang beredar di Indonesia. Yang ketiga, bahan bakar yang digunakan adalah Pertalite. Yang keempat, biogas yang digunakan adalah biogas yang dihasilkan dari kotoran ternak sapi Bali yang diproduksi di Sumantri. Yang kelima, tempat pengujian emisi gas buang di BPPTD di Gianyar, Bali. Ini adalah Menteri KNH nomor 5 tahun 2006 yang mengatur emisi ambang batas atau maksimal dari setiap bahan bakar, di mana kita menggunakan kategori berpenggerak motor bakar kereta api, yaitu bensin, dengan tahun pembuatan itu di atas 2007, dengan parameter CO maksimal 5%, HC maksimal 200 ppm dengan metodologi idle. Ini skema instalasi dan sistem kerja yang saya buat, di mana kita bisa lihat pada bagian atas di sini, ini adalah biogas, di mana masuk langsung ke mixer flexible fuel. LPG melalui dipasangkan regulator, lalu melalui solenoid valve dan masuk ke mixer flexible fuel. Di mana di sini ada jumper, di mana fungsi untuk pada saat starter terrawar jika menggunakan LPG, karena solenoid valve belum aktif, karena kelistrikan dari genset belum ada, sehingga solenoid tidak aktif. Untuk bensin sendiri langsung dimasukkan ke karburator untuk dikabutkan dengan udara, lalu semua bahan bakar tersebut dapat bergiliran digunakan dan langsung dimasukkan ke engine. Untuk hasil dari penelitian saya, untuk laju aliran bahan bakar yang saya dapatkan adalah hasil tertinggi didapatkan pada biogas yang hanya dimurnikan oleh H2S dan H2O. Yang kedua itu biogas yang dimurnikan H2S, H2O, dan CO2.
yang ketiga LPG, dan yang paling irit adalah bensin. Untuk emisi gas buangnya untuk CO sendiri yang paling tertinggi adalah didapatkan pada LPG. Tapi setelah diberikan pemapanan sebanyak 300 watt, dia mengalami penurunan yang sangat drastis. Begitu pula dengan bensin. Untuk biogasnya sendiri didapatkan data sangat baik, mendekati 0, karena biogas ini sudah diberikan H2S, H2O, maupun biogas yang diberikan oleh H2S, H2O, dan CO2. Untuk ini HC sendiri, HC-nya pun demikian. Pada saat LPG bahan bakar yang paling boros atau yang paling banyak HC-nya dan juga bensin, jika LPG itu mendapatkan beban, dia akan turun. Tapi sebaliknya pada bensin, jika diberikan beban 300 watt, dia meningkat untuk hidrokarbonnya hasilnya. Untuk kesimpulannya sendiri, dimana yang pertama, converting genset berbahan bakar bensin menjadi flexible fuel dengan menggunakan skema yang sudah dibuat berjalan dengan baik. Kedua, bahan bakar yang paling kecil konsumsi bahan bakarnya adalah bensin, karena mendapatkan laju aliran bahan bakar paling kecil yaitu 0,004 liter per menit tanpa adanya pembebanan. Lalu yang kedua adalah LPG dengan laju aliran 2,237 liter per menit tanpa adanya pembebanan. Biogas yang digunakan oleh H2S, H2O, dan CO2 yang mendapatkan hasil 9,021 liter per menit tanpa adanya pembebanan. Dan yang terakhir adalah biogas yang digunakan hanya H2S dan H2O saja yang mendapatkan hasil 9,861 liter per menit tanpa adanya pembebanan. Dengan adanya data uji emisi genset flexible fuel ini, dinyatakan bahwa layak untuk digunakan secara umum karena nilai emisi yang dihasilkan oleh masing-masing bahan bakar sudah di bawah ambang batas standar KNH nomor 5 tahun 2006, yaitu HC sebesar 200 ppm maksimal dan CO sebesar 1,5%. Ini dari data-data yang saya dapat, tidak ada yang melewati ataupun menyamai dari HC maupun CO-nya itu sendiri. Untuk emisi gas buang yang dihasilkan biogas sangatlah kecil karena kadar CO dan HC pada emisi gas buang biogas sangatlah rendah, baik itu dimurnikan H2S dan H2O maupun yang dimurnikan H2S, H2O, dan CO2. Dan hasil paling tertinggi didapatkan oleh emisi gas buang dari bahan bakar LPG karena percampuran antar udara dan LPG itu kurang baik. Mungkin sekian presentasi saya. Terima kasih.